Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Huwaida Nur Apriani dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan mengapresiasi sebuah film, tepatnya 5 film yang sudah saya pilih sebelumnya. Film yang pertama ada Raya and the Last Dragon. Film ini bergenre animasi fantasi musikal yang disutradarai oleh Don Hall dan Carlos Lopez Estrada. Film ini berdurasikan 107 menit yang dirilis pada tanggal 3 Maret 2021 di film Indonesia dan 5 Maret 2021 di Amerika Serikat. Produser dari film ini ada Osnab Sater dan Peter Del Tecco. Penulis skenario-nya ada Queen Nguyen dan Adele Lim. Penyuntingnya ada Fabienne Rowley dan Shannon Stein, dan pemerannya ada Kelly Mary Tran, Awkwafina, Ajak Wang, Gemma Chan, Thalia Tran, dan lain-lain. Sinopsis pada film ini yaitu, pada 500 tahun yang lalu, di dunia fantasi Kumandra, manusia dan naga hidup berdampingan dengan harmonis. Namun, ketika monster jahat yang dikenal sebagai Drun yang mengancam daratan, para naga mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkan umat manusia. Sekarang, 500 tahun kemudian, Kumandra terpecah menjadi 5 bangsa, dan monster yang sama kembali lagi. Raya, putri dari kepala suku Benja, memulai perjalanan untuk menemukan naga terakhir dan berusaha untuk menghentikan Drun untuk selamanya. Unsur intrinsik pada film ini ada temanya petualangan mencari kepercayaan, alurnya campuran, latar waktunya pagi sampai malam, latar tempatnya di negeri fantasi Kumandra, latar suasananya menegangkan dan menggemaskan. Penokohan pada film ini ada Kelly Mary Tran sebagai Raya, yaitu seorang pejuang yang tak kenal takut dan bersemangat dalam mencari naga terakhir. Dan juga ada Awkwafina sebagai Sisu, yaitu naga air yang dapat berubah menjadi manusia dan merupakan naga terakhir, dan masih banyak lagi tokoh yang lain. Amanat yang bisa kita ambil dari film ini yaitu, jangan mudah percaya kepada seseorang, seperti yang dikatakan Raya kepada Sisu, don't trust anyone. Film yang kedua ada Godzilla vs Kong. Film yang disutradarai oleh Adam Wingard ini bergenre fiksi ilmiah, laga, fantasi, dan drama, dan berdurasi 113 menit yang dirilis pada tanggal 24 Maret 2021 di film internasional dan 31 Maret 2021 di Amerika Serikat. Produser dari film ini ada Thomas Tull, John Jasny, Brian Rogers, Mary Perrin, Eric, dan Alex Garcia. Penulis skenario-nya ada Eric Persson dan Max Borenstein. Penyuntingnya yaitu Josh Schafer, dan pemerannya ada Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Julian Dennison, dan masih banyak lainnya. Sinopsis dari film ini yaitu, Dr. Elaine Andrews yang diperankan Rebecca Hall yang khawatir Godzilla dapat menemukan musuh bebuyutannya, yaitu King Kong. Ia dan timnya lalu memutuskan untuk menyembunyikannya. Selama di pulau tersebut, Kong pun menjalin persahabatan dengan putri angkat Elaine, yaitu Jia yang diperankan oleh Kelly Hotel, seorang gadis pribumi yang tunarungu. Pertarungan ini dimulai saat Kong melakukan perjalanan berbahaya untuk menemukan rumahnya yang sebenarnya. Dalam perjalanan, tiba-tiba bertemu dengan Godzilla yang marah dan menyebabkan kehancuran di seluruh kota. Pertikaian epik antara kedua raksasa tersebut yang dipicu oleh kekuatan yang tidak terlihat. Pertempuran tersebut menyenangkan, bersemangat, dan penuh aksi. Pertandingan kelas berat tersebut ditampilkan dengan efek visual dan urutan aksi yang luar biasa. Seperti yang diharapkan, perkelahian Titan adalah bagian terbaik dari Godzilla vs Kong. Apalagi bagian ketika satu monster raksasa menghantam wajah monster raksasa lainnya. Unsur intrinsik dari film ini temanya action, alurnya campuran, latar waktunya pagi sampai malam, latar tempatnya di dimensi lain, lautan, kutub, dan negara Hong Kong. Latar suasananya sangat menegangkan dan mengharukan. Penokohan yang paling berpengaruh pada film ini yaitu Jia yang diperankan oleh Kelly Hotel, yang merupakan gadis kecil yang bisa berdialog dengan Kong. Amanat yang dapat kita ambil dari film ini yaitu kita harus melestarikan habitat hewan dan jangan memanfaatkannya untuk kepentingan diri sendiri.
Film yang ketiga ada The Old Boys. Film yang disutradarai oleh Michael Vignoli ini bergenre komedi romantis yang berdurasi 115 menit yang dirilis pada tanggal 12 Februari 2021. Produsernya yaitu Matt Kaplan, penulis skenarionya ada Sofia Alvarez, penyuntingnya ada Michael Harrison, Joe Klotz, dan Tamara Mim. Dan pemerannya ada Lana Kander, Noah Centineo, Janelle Paris, Anna Cathcart, Rose Butler, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sinopsis pada film ini yaitu film ini berkisahkan tentang Lara Jean yang diperankan oleh Lana Kander yang berlibur ke Korea bersama keluarganya. Ia harus berpisah sementara dengan sang kekasih yaitu Peter Kavinsky yang diperankan oleh Noah Centineo. Meski begitu, hubungan keduanya masih terjalin romantis melalui video call. Setelah kembali ke Amerika, Lara Jean menikmati masa-masa terakhirnya sebagai murid SMA. Dirinya juga menghadiri prom bersama Peter dan teman-teman sekolahnya. Masalah muncul ketika Lara Jean dihadapkan pada kemungkinan harus berkuliah di kampus yang berbeda dengan Peter. Keduanya pun harus menjalani hubungan jarak jauh yang paling mereka hindari. Unsur intrinsik pada film ini ada temanya percintaan, alurnya maju mundur, latar waktunya pagi sampai malam, latar tempatnya di gedung sekolah Amerika Serikat, latar suasananya menyenangkan dan menyedihkan. Penokohannya ada Lana Kander sebagai Lana Jean, yaitu seorang siswi sekolah menengah dan pacar Peter. Ada Noah Centineo sebagai Peter, yaitu pacar Lara Jean. Ada juga Janelle Paris sebagai Margot, yaitu kakak perempuan Lara Jean yang dewasa dan bertanggung jawab yang kuliah di Skotlandia. Ada Anna Cathcart sebagai Kitty, adik perempuan Lara Jean yang lucu dan yang menyatukannya dengan Peter. Dan juga ada John Corbett sebagai Dr. Covey, yaitu ayah Lara Jean yang baik hati dan agak protektif. Amanat dari film ini, saling percaya dalam hubungan itu adalah hal yang sangat penting. Film yang keempat ada Chaos Walking. Film ini bergenre action dan fantasi. Film yang disutradarai oleh Doug Liman ini berdurasikan 109 menit yang dirilis pada tanggal 5 Maret 2021. Produser dari film ini ada Doug Davison, Alison Seymour, Erwin Stoff, dan Alison Winter. Penulis skenarionya ada Patrick Ness dan Christopher Ford. Penyuntingnya ada Doug Kratzer, dan pemerannya ada Tom Holland, Daisy Ridley, Damian Bichir, David Oyelowo, dan masih banyak lagi. Sinopsis pada film ini yaitu film yang berlatar belakang waktu di tahun 2557 di sebuah planet yang dikenal sebagai dunia baru. Film ini mengisahkan peradaban manusia pada masa yang akan datang saat kaum wanita telah tiada. Peradaban baru tersebut disebabkan suatu kejadian hebat yang juga menciptakan kondisi bernama The Noise. The Noise mengakibatkan semua orang bisa saling mendengarkan pikiran dalam bentuk gambar, kata, dan suara. Makanya tidak ada lagi rahasia di antara mereka. Todd Hewitt yang diperankan oleh Tom Holland adalah sosok pria termuda yang tinggal di sebuah permukiman bernama Prentice Town yang dipimpin oleh seorang wali kota bernama Prentice yang jahat. Di sana semua wanita telah dibunuh olehnya. Kondisi semakin rumit ketika Todd bertemu dengan seorang perempuan bernama Viola yang diperankan oleh Daisy Ridley. Kedatangan Viola pun menimbulkan berbagai pertanyaan. Bukan hanya karena Viola seorang perempuan, dirinya juga ditemukan terdampar bersama dengan sebuah pesawat. Anehnya lagi, ia tidak terdampak oleh The Noise. Dari sini, konflik mulai bermunculan hingga membuat nyawa Viola dalam bahaya. Todd pun berjanji akan selalu melindungi Viola, terutama dari Prentice yang ingin melenyapkannya. Unsur intrinsik pada film ini ada temanya action dan petualang, alurnya maju, latar waktunya pagi sampai malam, latar tempatnya di danau, hutan, dan dunia baru. Latar suasananya sangat seru, menegangkan, dan ada lucunya juga. Penokohan pada film ini ada Todd Hewitt yang diperankan oleh Tom Holland adalah sosok pria termuda yang tinggal di sebuah permukiman bernama Prentice Town. Ada juga Viola yang diperankan oleh Daisy Ridley, yaitu seorang gadis misterius yang jatuh mendarat di kota Prentice Town.
Dan juga ada Prentice yang diperankan oleh Mads Mikkelsen, yaitu wali kota Prentice Town, dan dia juga berhasil memanipulasi para pria di Prentice Town untuk membunuh para wanita. Amanat yang bisa kita ambil dari film ini yaitu jangan mudah percaya kepada orang lain tanpa ada bukti. Di film yang terakhir ada Freaky. Film ini bergenre horor komedi Amerika Serikat tahun 2020. Film yang disutradarai oleh Christopher Landon berdurasi 1 jam 43 menit yang dirilis pada tanggal 13 November 2020. Produsernya yaitu Jason Blum, penulis skenarionya ada Michael Kennedy dan Christopher Landon. Penyuntingnya yaitu Ben Baldwin dan pemerannya ada Vince Vaughn, Catherine Newton, Kathy Fineran, dan lain-lain. Sinopsis pada film ini yaitu film yang menceritakan seorang remaja yang bertukar jiwa dengan pembunuh berantai. Freaky menceritakan tentang Millie, seorang siswi sekolah menengah yang merasa tidak terlalu nyaman dengan dirinya sendiri. Di rumah, dia berurusan dengan kehilangan ayah dan ibunya yang tidak bisa mengatasinya. Saat di sekolah, ia adalah maskot sepak bola yang diintimidasi oleh anak perempuan dan ditolak oleh anak laki-laki. Hingga pada suatu malam, dia melihat sosok menyeramkan yang tak lain adalah seorang pembunuh berantai bernama Blissfield Butcher. Dengan pasrah, Millie berlari dari kejaran sang pembunuh dan saat ia akan dibunuh, sebuah keajaiban terjadi. Secara tak terduga, Millie dan Blissfield hanya memiliki waktu kurang dari 24 jam sebelum tubuh mereka tertukar secara permanen. Unsur intrinsik pada film ini ada temanya pisau ladola yang menyebabkan pertukaran jiwa, alurnya maju, latar waktunya pagi sampai malam, latar tempatnya aula sekolah, latar suasananya sangat menegangkan dan mengerikan. Di film ini penokohannya ada Vince Vaughn sebagai The Blissfield Butcher, seorang pembunuh berantai yang dikenal sebagai legenda urban. Dia dan Millie bertukar badan karena belati mistik. Dan juga ada Catherine Newton sebagai Millie Kessler, yaitu seorang siswi SMA yang secara tidak sengaja bertukar tubuh dengan Blissfield Butcher. Amanat yang terkandung di dalam film ini adalah setiap orang mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri dan percayalah di setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.